Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ernawati, NPM 19143730333, Program Studi Teknik Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer dan interkoneksi antar komponen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri Eskom Enkom selaku dosen pengajar mata kuliah organisasi komputer. Langsung aja kita ke materinya. Struktur sistem komputer dan interkoneksi antara komponen. Struktur sistem komputer seperti yang diketahui bahwa berdasarkan fungsinya, komponen dalam komputer dibagi menjadi 3, yaitu komponen input, pemproses, dan output. Ketiga komponen itu saling bekerja sama menghasilkan suatu lingkungan yang disebut dengan sistem komputer. Nah, kira-kira seperti ini struktur dari sistem komputer. Di sini ada input device, I/O port, output device, control bus, data bus, address bus, dan memori. Tujuan utama dari sistem komputer ialah mengolah suatu data dengan dukungan yang berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaannya untuk menghasilkan suatu informasi. Secara umum, struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu input device, output device, I/O port, CPU, dan memori. Nah, langsung aja kita ke struktur utama dalam komputer. Yang pertama ada input device. Input device termasuk dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contoh perangkat yang menjadi bagian input device seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada output device atau perangkat keluaran. Output device merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Fungsi dari output device itu sendiri adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, ataupun suara. Contoh perangkat keras yang termasuk ke dalam output device adalah monitor, printer, speaker, projector, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga ada I/O port. I/O port dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya, port ini terletak pada bagian belakang CPU pada komputer dan bagian dalam pada motherboard. Sedangkan pada laptop, port ini terletak di samping kanan kiri. Yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer, sebab cepat atau lambannya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas CPU yang digunakan. Nah, terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, register, dan ALU, arithmetic logic unit. Nah, yang kelima ada memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Terdapat 2 jenis sistem memori yang digunakan. Volatil adalah penyimpanan sementara, di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan, dan non-volatil adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Nah, memori itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory. Memori utama berfungsi sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi untuk menyimpan data.
Sedangkan memori utama itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. Yang keenam ada Control Bus. Sesuai dengan namanya, Control Bus merupakan bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses ke data bus dan address bus. Pada prinsipnya, saluran data dan saluran alamat dipakai secara bersamaan oleh seluruh komponen, sehingga diperlukannya control bus untuk mengontrol penggunanya. Control bus dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah yang menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Selanjutnya, yang ketujuh, ada address bus atau saluran alamat. Address bus berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis write dan baca read. Agar seluruh perangkat terhubung dengan sistem komputer harus memiliki alamat untuk dapat diakses. Sebagai contoh dari address bus, CPU akan membaca sebuah kata yang berasal dari memori. Maka CPU akan meletakkan alamat data tersebut pada saluran alamat. Nah, jadi itu contohnya. Selanjutnya ada data bus atau saluran data. Beda ya, kalau ini saluran alamat dan kalau ini saluran data. Nah, data bus merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukan atau perangkat masukan ke CPU, kemudian CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran atau perangkat keluaran. Nah, lebar bus menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Biasanya, data bus terdiri atas 8, 16, 32, 64 atau lebih jalur paralel. Lanjut, di sini ada interkoneksi antara komponen. Nah, ini sama kayak tadi, memang ini adalah interkoneksi antara komponen-komponen pada struktur sistem komputer. Yang pertama ada perangkat masukan, ada perangkat keluaran. Perangkat masukan akan diproses di sini oleh perangkat masukan atau keluaran, kemudian ke perangkat keluaran. Yang pertama ada pemrosesan. Pemrosesan berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Pemroses melakukan operasi logika dan mengelola aliran data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Nah, langkah kerja pemroses adalah yang pertama, pemroses mengambil instruksi biner dari memori, kemudian mendekode instruksi menjadi aksi sederhana, baru kemudian si pemroses ini melakukan aksinya atau melakukan kerjanya. Nah, di sini ada 3 tipe operasi pada komputer. Yang pertama ada operasi aritmatika atau ADD, subtract, multiply, division. Nah, yang kedua ada operasi logika, contohnya. Dan yang ketiga ada operasi pengendalian, loop atau jam. Nah, pemrosesan itu sendiri terdiri dari yang tadi ALU, arithmetic logic unit, berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada CU atau control unit, yang berfungsi untuk
mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Dan yang ketiga ada register. Nah, register ada bagiannya nih. Pembagian register menurut fungsi. Yang pertama, membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemroses. Yang kedua, sebagai memori yang bekerja secara cepat, biasanya untuk tempat operan dari operasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, terbagi menjadi register data dan register alamat. Yang keempat, register data terdiri dari general dan special purpose register. Nah, ini register alamat berisi, yang pertama ada alamat data di memori utama. Yang kedua ada alamat instruksi. Yang ketiga ada alamat untuk perhitungan alamat lengkap. Nah, contohnya register indeks, register penunjuk segmen, register penunjuk stop, register penanda toplog. Nah, pemroses melakukan tugasnya dengan mengeksekusi instruksi-instruksi di program dengan mekanisme instruksi sebagai berikut. Yang pertama, pemroses membaca instruksi dari memori atau fetch. Yang kedua, pemroses mengeksekusi instruksi atau execute. Nah, eksekusi program berisi pengulangan fetch and execute. Pemrosesan satu instruksi disebut satu siklus instruksi atau instruction cycle. Yang kedua ada memori. Nah, memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Biasanya volatile, tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi atau listrik itu dihentikan. Konsep program tersimpan atau storage program concept, yaitu program atau kumpulan instruksi yang disimpan di suatu tempat di memori, di mana kemudian instruksi tersebut dieksekusi. Nah, hierarki memori berdasarkan kecepatan akses. Pertama, register atau tercepat. Yang kedua ada cache memory. Memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibanding memori utama. Cache memory adalah di antara memori utama dan register, sehingga pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, tapi di cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Yang ketiga ada main memory. Yang keempat ada disk cache atau buffering. Nah, bagian memori utama untuk menampung data yang akan ditransfer dari ke perangkat masukan atau keluaran dan penyimpanan sekunder. Buffering dapat mengurangi frekuensi pengaksesan dari ke perangkat masukan atau keluaran dan penyimpanan sekunder, sehingga meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya ada magnetic disk. Dan yang terakhir ada magnetic tape atau optional disk. Ini yang paling lambat. Ada perangkat masukan dan keluaran I/O atau input output adalah perangkat nyata yang dikendalikan chip controller di board system atau card. Controller dihubungkan dengan pemroses dan komponen lainnya melalui bus. Controller mempunyai register-register untuk mengendalikannya atau untuk pengendaliannya yang berisi status kendali. Tiap controller dibuat agar dapat dialamati secara individu oleh pemroses sehingga perangkat lunak device driver
dapat menulis ke register-registernya sehingga dapat mengendalikannya. Nah, sistem operasi lebih berkepentingan dengan pengendalian dibandingkan dengan perangkat fisik mekanis. Perangkat I/O juga memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal dapat diantarmuka atau interface dengan beragam perangkat seperti perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi, dan terminal. Yang keempat, ada interkoneksi antar komponen. Adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan antar komponen dalam sistem komputer yang disebut bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat atau address bus. Berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. CPU mengirim alamat lokasi memori atau port yang ingin ditulis atau dibaca bus ini. Nah, jumlah lokasi memori yang dapat dialamati ditentukan oleh jumlah jalur alamat. Jika CPU mempunyai n jalur alamat, maka dapat mengalamati 2 pangkat n atau 2n. Nah, lokasi memori dan atau port secara langsung. Nah, bus data atau data bus berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Jalur-jalur data adalah 2 arah atau bidirectional. CPU dapat membaca dan mengirim data dari ke memori atau port. Dari memori atau ke memori atau port, ya. Banyak perangkat pada sistem yang dihubungkan ke bus, dan tetapi hanya satu perangkat pada satu saat yang dapat memakainya. Intinya, banyak sistem yang dihubungkan ke bus, tapi bus hanya menerima satu perangkat untuk dipakai. Lanjut, bus kendali atau control bus berisi 4-10 jalur sinyal paralel. CPU mengirim sinyal-sinyal pada bus kendali untuk memerintahkan memori atau port sinyal bus kendali antara lain. Yang pertama, ada memory read yang berfungsi untuk memerintahkan atau melakukan pembacaan dari memori. Yang kedua, ada memory write yang berfungsi untuk memerintahkan untuk melakukan penulisan ke memori. Yang ketiga, ada I/O read untuk memerintahkan atau melakukan pembacaan dari port I/O. Yang terakhir, ada I/O write untuk memerintahkan atau melakukan penulisan ke port I/O. Nah, untuk membaca data suatu lokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. Sinyal tersebut memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Nah, interkoneksi antar komponen ini membentuk suatu sistem sendiri, seperti ISA atau Industry Standard Architecture, ASA Extended ISA, dan PCI, Peripheral Component Interconnect. Secara fisik, interkoneksi antar komponen berupa perkawatan. Interkoneksi memerlukan tata cara atau aturan komunikasi agar tidak kacau atau cross, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, ada elemen-elemen rancangan bus. Nah, yang pertama ada jenis bus. Saluran bus atau bus dapat dipisahkan menjadi 2 tipe umum, yaitu dedicated dan
multiplex. Suatu saluran bus didedikasikan secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Sebagai contoh dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat, dedicate, terpisah, dan saluran data, yang merupakan suatu hal yang umum bagi BAS, namun hal ini bukanlah hal yang penting. Keuntungan time multiplexing adalah memerlukan saluran data yang lebih sedikit untuk menghemat peluang dan biaya. Nah, kerugiannya adalah diperlukannya rangkaian yang lebih kompleks di dalam setiap modul. Terdapat juga penurunan kinerja yang cukup besar karena event-event tertentu yang menggunakan saluran secara bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Dedikasi fisik berkaitan dengan penggunaan multi bus yang masing-masing bus itu terhubung dengan hanya sebuah subset modul. Contohnya, pengguna bus I/O untuk menginterkoneksi seluruh modul I/O. Kemudian bus ini dihubungkan dengan bus utama melalui jenis modul adapter I/O. Nah, jenis bus, misalnya alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address wallet control. Metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagi keperluan ini dikenal sebagai tim multiplexing. Nah, ini tadi metodenya multiplexing. Selanjutnya, dari elemen-elemen itu yang kedua ada timing. Timing berkaitan dengan bagaimana terjadinya event yang dikoordinasikan pada bus. Dengan timing yang sinkron, terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah waktu atau clock. Bus meliputi sebuah saluran. Waktu, tempat, waktu mentransmisikan rangkaian bilangan 1 dan 0 dalam durasi yang sama. Sebuah transmisi 1-10 dikenal sebagai siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya seluruh waktu. Semua perangkat lainnya pada bus dapat membaca saluran waktu dan semua event dimulai pada awal siklus waktu. Nah, di dalam contoh sederhananya, ini contoh ini, CPU mengeluarkan sinyal baca dan menempatkan alamat memori pada bus alamat. CPU juga mengeluarkan sinyal awal untuk menandai keberadaan alamat dan informasi kontrol pada bus. Yang ketiga ada lebar bus. Lebar bus dinyatakan dengan satuan bit dan kecepatan bus dinyatakan dalam satuan MHz. Lebar bus data dapat mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus, semakin besar bit yang dapat ditransferkan pada suatu saat. Lebar bus alamat mempunyai pengaruh pada kapasitas sistem. Semakin lebar bus alamat, maka semakin besar pula ring lokasi yang dapat direferensi. Yang keempat ada jenis transfer data. Suatu bus mendukung bermacam-macam transfer data. Semua bus mendukung transfer baca atau master ke slave dan transfer tulis atau slave ke master. Terdapat pula beberapa kombinasi operasi yang diizinkan oleh sebagian bus. Suatu operasi baca modifikasi tulis merupakan sebuah operasi baca yang diikuti oleh operasi tulis ke alamat yang sama. Alamat hanya di broadcast satu kali saja pada awal operasi. Tujuan utama dari jenis transfer data ini dari kemampuan adalah untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam sistem multiprogramming. Operasi read after write merupakan operasi yang tidak dapat dibagi-bagi yang berisi operasi tulis yang diikuti oleh operasi baca dari alamat yang sama. Operasi baca dibentuk untuk tujuan pemeriksaan. Sebagian sistem bus juga mendukung transfer data blok. Dalam hal ini, sebuah siklus alamat diikuti oleh dan siklus data.
Butir data pertama ditransfer ke alamat tertentu atau ditransfer dari alamat tertentu. Butir-butir data lainnya ditransfer ke alamat berikutnya atau ditransfer dari alamat sebelumnya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai struktur sistem komputer dan interkoneksi antara komponen. Maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan, entah itu cara berbicara saya, banyak kata yang salah, atau penjelasan yang kurang tepat. Jika teman-teman ada saran, tulis komentar di bawah ya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.